gotta keep them separated. Selamat bergabung kembali masih di seri pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa di tiga pajak Politeknik Keuangan Negara Jepang untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Referensi yang kita gunakan adalah Advanced Accounting karya Phil dan akuntansi ke-13. Ini adalah pertemuan ketiga membahas tentang corporate liquidation. Saya Erwin Adiatno. Pertemuan ketiga ini kita menggunakan chapter 18 di Advanced Accounting-nya BIMS. Di situ ada corporate liquidation and reorganization, cuman yang kita bahas hanya corporate liquidation. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama memahami perbedaan jenis kebangkrutan. Di sini kita melihat tanda-tanda kebangkrutan atau kepailitan. Kemudian memahami tanggung jawab trustee, wali amanat atau kurator, di kita lebih dikenal ya, dan akuntansi dalam proses likuidasi. Yang pertama kita membahas terkait dengan types of bankruptcy atau tanda-tanda kepailitan. Nah, ada dua jenis kebangkrutan atau insolvensi. Yang pertama yang terkait dengan equity insolvency, yaitu ketidakmampuan perusahaan membayar utang tepat waktu. Jadi kalau kita bicara equity insolvency, dia masih dapat terhindar dari proses kebangkrutan dan masih bisa melakukan negosiasi secara langsung dengan kreditur untuk melakukan restrukturisasi utang misalnya. Nah ini levelnya masih belum terlalu parah kalau equity insolvency. Nah, yang kedua itu bankruptcy insolvency. Ini kalau kita lihat bankruptcy insolvency ini berarti total utangnya lebih besar daripada nilai wajar asetnya. Nah, dengan kata lain, maka opsi untuk perusahaan yang berada di posisi seperti ini, maka dia harus melakukan likuidasi atau reorganisasi. Ada dua tipe atau karakteristik pengajuan kebangkrutan atau kepailitan. Yang pertama yaitu voluntary bankruptcy proceedings, artinya di sini secara sukarela diajukan oleh debitur atau oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu mengajukan secara sukarela proses kepailitan atau kebangkrutan kepada pengadilan. Nah, yang kedua yaitu involuntary bankruptcy proceedings, artinya dia tidak sukarela, bukan debitur atau bukan perusahaan itu yang mengajukan, tetapi diajukan oleh kreditur atau sekelompok kreditur. Nah, atas pengajuan ini, baik yang diajukan oleh perusahaan maupun yang diajukan oleh kreditur, pengadilan mengambil tindakan yang pertama yaitu menolak kasusnya, artinya pengajuannya ditolak oleh pengadilan. Nah, yang kedua, pengajuannya diterima atau menerima kasusnya, sehingga nanti akan menuju ke proses kepailitan atau proses kebangkrutan. Nah, yang ketiga adalah berubah bentuk, artinya pengajuan yang dilakukan oleh debitur atau kreditur itu perlu diubah bentuknya. Masuk materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan tanggung jawab dan accounting untuk trustee atau wali amanat atau kurator. Dalam kasus likuidasi maupun reorganisasi, perusahaan sebagai debitur di sini memiliki tugas yang pertama yaitu mengarsipkan daftar kreditur, daftar aset dan kewajiban termasuk laporan keuangannya. Nah, kemudian yang kedua, dia harus bekerja sama dengan trustee atau wali amanat atau kurator dalam proses likuidasi maupun reorganisasi. Yang ketiga, dia harus menyerahkan properti kepada trustee termasuk catatan-catatannya. Nah, yang keempat, dia harus menghadiri persidangan kalau nanti ada sidang kepailitannya. Sedangkan tugas trustee atau wali amanat atau kurator dalam kasus likuidasi, yang pertama yaitu melakukan investigasi keuangan perusahaan atau debitur.
Kemudian kedua, dia harus menyediakan informasi. Kemudian yang ketiga, memeriksa klaim dari kreditur termasuk apabila ada keberatan. Yang keempat yaitu melaporkan dokumen-dokumen terkait dengan perwalian atau proses likuidasinya atau proses kepailitannya. Nah, yang terakhir yaitu apabila diotorisasi untuk menjalankan bisnis debitur, maka diperlukan laporan untuk periode selanjutnya. Nah, dalam kasus reorganisasi, selain di atas, perlu ditambahkan bahwa dia harus mengarsipkan rencana reorganisasi atau pernyataan mengapa tidak dapat diajukan rencana reorganisasinya. Dalam likuidasi perusahaan, corporate liquidation, sama seperti kemarin kita membahas terkait dengan likuidasi partnership, ada ranking of claims-nya, ada peringkat klaimnya, yang mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan pembayaran pertama kali, yang mana yang menjadi paling akhir prioritasnya. Nah, di dalam likuidasi korporasi ini ada 4 ranking setidaknya. Yang pertama yaitu secure claim. Artinya di sini peringkat pertama, dia klaim yang dijamin dengan adanya jaminan atau gadai yang sah. Biasanya kalau kita meminjam ke bank, ke kreditur-kreditur perbankan atau lembaga keuangan, biasanya mereka meminta jaminan. Nah, ketika dia memiliki jaminan dan jaminannya itu sudah diikat secara sempurna dengan akta, sertifikat hak tanggungan kalau untuk tanah, kemudian akta fidusia untuk barang-barang bergerak. Nah, dia dikategorikan sebagai secure claim. Ini klaim yang dijamin dengan adanya jaminan atau gadai yang sah. Peringkat yang kedua yaitu adanya unsecure priority claims. Jadi klaim prioritas tapi dia tidak dijamin atau tidak memiliki adanya jaminan. Nah, yang pertama terkait dengan biaya administrasi terkait dengan proses likuidasi, termasuk di dalamnya adalah trustee fee-nya, legal dan accounting fee. Kemudian yang kedua, klaim yang terjadi antara tanggal pengajuan likuidasi dan tanggal penunjukan interim trustee. Nah, ini juga menjadi unsecure priority claims. Yang ketiga adalah klaim untuk gaji, upah, dan komisi selama 180 hari sejak pengajuan tuntutan likuidasi. Nah, ini aturan 180 harinya kita masih mengacu ke undang-undang di Amerika. Nah, kemudian yang keempat yaitu klaim untuk kontribusi program tunjangan karyawan atau employee benefit plans dalam jangka waktu 180 hari juga sejak pengajuan tuntutan likuidasi. Nah, yang kelima adalah klaim pemerintah terkait dengan pajak, bea cukai, dan sebagainya yang terhutang yang masih menjadi kewajiban bagi perusahaan. Secara umum adalah 5 ini yang termasuk dalam kategori unsecure priority claims di peringkat kedua. Nah, yang ketiga, peringkat ketiga, yang ketiga adalah unsecure non-priority claims. Jadi, klaim yang memang tidak dikategorikan sebagai prioritas dan tidak memiliki jaminan. Yang pertama yaitu klaim yang diterima yang diajukan tepat waktu. Yang kedua, klaim yang diterima yang bukti klaimnya terlambat diajukan. Kemudian klaim yang diterima baik secure maupun unsecure untuk denda, penalti, atau tuntutan hukum terkait dengan perwalian atau proses kepailitan. Kemudian yang keempat adalah klaim bunga atas unsecure priority claim atau unsecure non-priority claims. Ini adalah di ranking ketiga, peringkat ketiga. Baru di paling akhir, peringkat keempat adalah stockholders claim. Jadi memang si pemegang saham atau pemilik perusahaan dia hanya berhak atas aset yang tersisa setelah peringkat 1 secure claim, peringkat kedua unsecure priority claims, dan peringkat ketiga unsecure non-priority claims sudah diselesaikan. Kalau ada sisa, baru ke stockholders claim. Trustee atau wali amanat atau kurator, dia wajib menyiapkan statement of affairs, yaitu dokumen hukum yang disiapkan untuk sidang kebangkrutan atau kita laporan kurator lah ya. Nah, di sini
asumsi yang digunakan yang pertama yaitu aset itu harus disajikan pada nilai realisasi bersih yang diharapkan atau expected net realizable value. Kemudian di atas aset ini akan diklasifikasikan berdasarkan peringkat kreditur yang tadi. Kemudian liabilities diklasifikasikan menjadi 4. Ada priority, kemudian fully secure, partially secure, dan unsecure. Di sini menggunakan referensi nilai historis. Ini adalah statement of affairs. Nah, kita akan masuk ke contoh proses likuidasi perusahaan. Ini adalah Chem Corporation. Dia kesulitan bisnis sehingga diajukan untuk likuidasi. Ini adalah neracanya, balance sheet di 1 Agustus 2017. Di aset, current asset dia memiliki kas dan seterusnya. Total asetnya 180.000, total liabilities-nya 167 dan total stockholders equity-nya adalah 13.000. Perhatikan ini adalah neraca Chem Corporation di 1 Agustus 2017. Nah, statement of affairs yang bisa digunakan, yang disusun oleh trustee di 1 Agustus 2017 adalah seperti ini sebenarnya. Ini adalah posisi aset. Ingat kalau aset tadi diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi kreditur, gitu ya. Nah, kemudian di paling kiri di sini adalah book value, ini sesuai dengan balance sheet tadi, neracanya. Nah, kemudian di kolom berikutnya adalah estimate realizable value less secure creditor liabilities. Ini adalah alokasi untuk kreditur, secure creditor. Nah, kalau di sini adalah alokasi estimated realizable value yang akan dialokasikan untuk unsecured creditor. Nah, untuk aset yang pertama, klasifikasi yang pertama adalah yang pledge for fully secure creditor. Jadi yang peringkat pertama tadi, klasifikasi ranking kreditur peringkat pertama, secure creditor. Nah, di sini ada land dan building. Netnya adalah book value-nya adalah 55.000. Nah, atas land dan building ini dijaminkan menjadi jaminan atas mortgage payable. Mortgage payable sejumlah 50.000 dan interest payable-nya 5.000. Nah, estimasi realizable value-nya adalah sebesar 60.000. Jadi di estimasi nilai bersih yang diharapkan adalah sebesar 60.000. Book value-nya padahal 55.000. Untuk mengcover kreditur sejumlah 55.000 juga nih. Sehingga ada sisa 5.000. Nah, sisanya 5.000 ini berarti akan dialokasikan untuk ke unsecured creditor sejumlah 50.000. Nah, ini adalah untuk yang peringkat pertama. Kemudian ada yang partially secure creditor. Jadi dialokasikan untuk secure creditor tapi parsial. Nah, kita bicara di sini adalah yang untuk secure creditor, partially secure creditor adalah account receivable. Di neraca kita melihat ada 25.000 account receivable. Nah, yang menjadi jaminan atas account receivable ini adalah notes payable. Notes payable to bank sebesar 25.000, kemudian ada interest payable sebesar 2.000. Nah, atas account receivable yang nilai bukunya 25.000 ini, ternyata estimasi nilai realisasi bersihnya hanya sebesar 22.000. Sementara yang alokasi seharusnya untuk membayar kreditur dari account receivable ini adalah 25.000 notes payable dan interest payable-nya berarti sebesar 27.000. Malah kurang 5.000 di sini. Sehingga tidak ada alokasi untuk unsecured creditor.
Nah, ini dari sisi aset untuk pledge for fully secure dan partially secure creditor. Nah, berikutnya untuk yang priority dan unsecure creditor. Jadi, sisa aset yang tidak termasuk ke dalam fully secure dan partially secure, berarti itu adalah aset-aset yang available for priority and secure creditor. Di sini ada cash, kemudian marketable securities, inventory, prepaid expense, equipment, dan intangible asset. Ini semuanya dialokasikan untuk unsecured creditor. Nah, cash maka nilai realisasi bersihnya estimasinya tetap 3.000, marketable securities juga sama, tetap 7.000, inventory nilai bukunya 50.000, estimasi nilai realisasi bersihnya adalah 55.000. Sedangkan prepaid expense dianggap tidak akan terrealisasi menjadi 0. Kemudian equipment nilai bukunya 30.000 ternyata hanya bisa direalisasikan, estimasi nilai realisasi bersihnya adalah 12.000. Sementara intangible asset 0. Nah, totalnya sehingga total available for priority and unsecured creditor adalah 82.000. Nah, di sini ternyata priority liabilities-nya ditetapkan sebesar 15.000. Sehingga yang tersedia untuk unsecured creditor hanya sebesar 67.000. Nah, di sini ada estimated deficiency. Nah, estimated deficiency ini sejumlah 8.000 ini nanti akan bisa kita ketahui setelah kita menyusun di posisi liabilities dan equities-nya. Nanti total liabilities and equities-nya adalah sebesar 75.000 sehingga ada estimated deficiency sebesar 8.000. Setelah aset disusun, maka kita akan melihat di sisi liabilities dan stockholders equity. Nah, ini adalah liabilities. Ingat kalau liabilities tadi diklasifikasikan menjadi 4, ya kan? Ada fully secured, ada partially secured, ada priority liabilities, dan ada secure creditor. Nah, untuk fully secure creditor berarti terkait dengan yang tadi mortgage payable dan interest payable. Di mana klaimnya tadi juga tetap sama 50 dan 55.000. Kemudian partially secure creditor, not payable dan interest payable 27.000. Kemudian dikurangi dengan account receivable pledge tadi, bahwa ternyata yang terrealisasi estimasi nilai realisasinya hanya sebesar 22.000. Sehingga yang 5.000 akan masuk ke kategori unsecured non-priority claims. Kemudian masuk ke priority liabilities, ada wage payable dan property tax payable sejumlah 15.000 totalnya. Ini tetap menjadi secure and priority claims. Kemudian unsecured creditor, ada account payable dan notes payable to supplier. Nah, di sini 65.000, di sini 5.000. Nah, kita lihat totalnya adalah sebesar 75. Nah, makanya tadi ketemu di aset tadi totalnya juga akan seimbang 75.000. Ada selisih dengan yang 67.000 tadi, sehingga estimated defisiensinya adalah sebesar 8.000. Masuk ke bagian akhir di pertemuan kali ini terkait dengan trustee accounting atau pembukuan atau pencatatan yang harus dilakukan oleh trustee atau wali amanat atau kurator. Jadi pada awal proses likuidasi, si trustee harus membuat catatan atau akuntansi baru. Jadi
begitu dia ditunjuk sebagai trustee, begitu mulai proses likuidasinya, maka dia seolah-olah membentuk catatan baru, membuat catatan baru. Nah, selama proses likuidasi, dia wajib untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Kemudian dia harus menyiapkan statement of cash receipt and disbursement, kemudian statement of change in estate equity, kemudian balance sheet, dan statement of realization and liquidation. Nah, di saat penyelesaian likuidasi, dia harus menyiapkan final settlement atas klaim, jadi penyelesaian seluruh klaim yang menjadi kewajiban perusahaan. Kemudian proses berikutnya adalah trustee-nya dibubarkan. Nah, pencatatan awal, jadi seolah-olah mencatat pembukuan baru si trustee tadi. Jadi ini sesuai dengan balance sheet di posisi 1 Agustus tadi. Ini adalah CAMS tadi, CAMS Corporation. Ini adalah neraca di 1 Agustus 2017 tadi. Jadi dicatat kembali, dicatat seolah-olah menjadi pembukuan baru. Jadi ini seolah-olah pencatatan baru berarti si trustee. Maka ada kas di sisi asetnya, di sisi aset, di sisi debit, ada cash, marketable securities, accounts receivable, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sini. Ini adalah kalau tadi di balance sheet adalah stockholders equity. Nah, di catatannya si trustee ini akan disebut sebagai estate equity. Jadi estate equity ini nanti untuk mencatat semua yang transaksi yang terkait dengan laba atau rugi, kemudian adanya pembagian dan seterusnya, itu akan muncul estate equity. Nah, ini adalah catatan pertama yang dilakukan oleh si trustee. Selama proses likuidasi, si trustee harus mencatat atau melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Nah, misalnya transaksi-transaksi yang terjadi selama Agustus 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ternyata ada tagihan sejumlah $500 yang sebelumnya belum tercatat. Nah, maka harus mengakui adanya utilities payable new, kan? Berarti ada utang baru yang diakui sejumlah 500. Berarti kreditnya 500. Nah, di lawannya, debitnya adalah ke estate equity sejumlah 500. Berarti asset equity pada utilities payable sebesar 500. Ini transaksi yang pertama. Kemudian transaksi yang kedua yaitu intangible asset ternyata tidak bisa direalisasikan atau akan dihapuskan. Nah, akan dihapuskan, maka seolah menjadi kerugian dan akan mengurangi nilai estate equity-nya. Maka intangible asset tadi adalah di aset positif, maka ketika menghapus berarti dikreditkan. Intangible asetnya kredit, nah debitnya adalah estate equity. Estate equity pada intangible asset sebesar 6.000. Transaksi yang ketiga adalah penjualan inventory. Jadi seluruh inventory berhasil terjual sejumlah 48.000. Jadi inventory tadi nilai bukunya adalah 50.000, tapi hanya berhasil dijual sebesar 48.000, di mana 18.000 secara kredit, kemudian 30.000 secara tunai. Maka di jurnal seperti biasa, inventory nilai bukunya adalah 50.000 sehingga yang dihapuskan adalah sebesar 50.000. Cash
30.000, kemudian account receivable yang baru 18.000, kemudian ada kerugian sebesar 2.000 yang akan mengurangi nilai estate equity-nya. Ini adalah transaksi yang ketiga. Kemudian transaksi yang keempat terkait dengan penjualan equipment. Penjualan equipment yang nilai bukunya adalah 30.000 berhasil dijual sebesar 14.200 secara tunai. Sehingga equipment-nya berarti berkurang 30.000, kemudian memperoleh kas sebesar 14.200, ada kerugian sebesar 15.800 yang akan mengurangi nilai estate equity-nya. Transaksi yang kelima adalah pembayaran wage and property tax-nya yang terutang di 1 Agustus. Ini adalah merupakan priority liabilities. Jadi, wage payable-nya adalah 13.000, property tax payable-nya adalah 2.000. Jadi dibayar secara tunai 15.000 kredit, kemudian wage payable, property tax payable pada cash. Ini adalah 5 transaksi pertama yang terjadi selama Agustus. Yang keenam adalah transaksi penjualan tanah dan bangunan. Land and building berhasil terjual sebesar 64.000 secara tunai. Jadi land-nya tercatat 15.000, building-nya tercatat 40.000, nilai bukunya tadi adalah 55.000, berhasil terjual sebesar 64. Artinya ada 9.000 profit sebenarnya. Nah, 9.000 profit atau keuntungan ini dia akan menambah nilai estate equity-nya. Jurnalnya adalah cash, land, building, estate equity. Nah, kemudian karena land dan building ini kan jaminannya mortgage payable tadi, termasuk interest yang terkait dengan mortgage payable-nya. Maka hasil dari penjualan land and building ini akan digunakan untuk melakukan pelunasan terkait dengan mortgage payable dan interest payable yang terkait. Sehingga dilunasi nih, mortgage payable-nya 50.000, interest payable yang terkait 5.000. Sehingga cash-nya berkurang 55.000. Di sini selesai nih mortgage payable dan interest payable-nya. Itu transaksi yang keenam. Berikutnya transaksi yang ketujuh. Transaksi yang ketujuh yaitu polis asuransi yang termasuk dalam prepaid expense berhasil di refund sejumlah 1.000. Jadi polisnya dibatalkan sehingga dia bisa memperoleh refund sebesar 1.000. Nah, di sini berarti dia dapat cash nih. Sebesar 1.000 sehingga cash debitnya adalah cash. Nah, ini termasuk ke dalam prepaid expense tadi yang sebenarnya nggak, estimasi nilai realisasi bersihnya tadi adalah 0. Nah, di sini berarti prepaid expense-nya berkurang sebesar 1.000, berhasil terrealisasi 1.000. Ini transaksi yang ketujuh. Kemudian transaksi yang ke-8 adalah account receivable berhasil ditagih, berhasil diterima sebesar 21.000 dari seluruh jumlah yang tercatat di 1 Agustus. Sisanya tidak tertagih. Jadi tadi account receivable-nya adalah sebesar 25.000, tapi hanya berhasil ditagih menjadi cash sebesar 21.000. Sehingga ada loss, ada yang tidak tertagih 4.000, dia akan mengurangi nilai estate equity-nya. Itu transaksi ke-8. Kemudian transaksi ke-9 adalah membayar sebesar 21.000 notes payable dan interest payable kepada bank dan secara tunai. Jadi membayar notes payable-nya 19.000, kemudian bunga yang terkait sebesar 2.000, sehingga dia harus mengeluarkan cash, kreditnya adalah cash sebesar 21.000. Ini adalah transaksi yang ke-6 sampai dengan yang ke-9.
Berikutnya transaksi yang ke-10, ada biaya administrasi yang harus dibayar sebesar 3.000. Jadi cash kredit dibayar cash 3.000 akan mengurangi nilai estate equity-nya. Estate equity pada cash sebesar 3.000. Nah, yang terakhir, transaksi yang ke-11 adalah mengakui adanya fee untuk trustee atau kurator sebesar 2.000. Jadi mencatat hutang kepada trustee sebesar 2.000 mengurangi nilai estate equity-nya. Ini adalah transaksi ke-11, fee trustee-nya. Nah, setelah seluruh transaksi sampai dengan 31 Agustus dicatat dalam pencatatan trustee, maka selanjutnya si trustee harus menyiapkan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk mengetahui proses likuidasi dan posisi keuangan per 31 Agustus. Setidaknya ada 3 jenis laporan yang harus disiapkan oleh trustee. Yang pertama adalah Statement of Cash Receipt and Disbursement, jadi penerimaan kas dan pengeluaran kasnya. Kemudian Statement of Change in Estate Equity, laporan perubahan estate equity. Kemudian Statement of Realization and Liquidation. Jadi ini adalah realisasi dari likuidasi sebenarnya. Ada 3 statement atau 3 laporan yang harus disiapkan oleh trustee. Nah, yang pertama adalah Statement of Cash Receipt and Disbursement. Jadi penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi kalau kita lihat di buku besar kasnya, ini adalah buku besar kasnya kan seperti ini. Nah, Statement of Cash Receipt and Disbursement ini adalah sebenarnya seolah-olah seperti buku besar kas ini sebenarnya. Jadi, ini adalah balance di 1 Agustus 2017, 3.000. Kemudian mencatat seluruh penerimaan kasnya dari penjualan inventory, penjualan equipment, penjualan land and building, kemudian menerima refund asuransi, kemudian berhasil menagih account receivable-nya. Ini penerimaan kasnya. Kemudian pengeluaran kasnya tadi sudah tercatat juga untuk apa aja, wage and property, kemudian mortgage and interest payment, bank notes and interest, kemudian administrative expense, sehingga masih ada tersisa saldo sebesar 39.200. Ini adalah saldo di akhir Agustus, 31 Agustus. Nah, ini adalah Statement of Cash Receipt and Disbursement. Bisa seperti ini, atau bisa disajikan secara vertikal ke bawah. Ini adalah Chem Corporation, Intrustership, Statement of Cash Receipt and Disbursement. Jadi, ini adalah saldo awalnya tadi, saldo awal 3.000. Kemudian ditambah dengan penerimaan kas, dikurangi dengan seluruh pengeluaran kas, sehingga ketemu saldo akhir. Ini adalah Statement of Cash Receipt and Disbursement. Berikutnya adalah Statement of Change in Estate Equity. Jadi sama seperti cash tadi, kita lihat di buku besarnya sebenarnya, buku besar Estate Equity tadi. Nah, Estate Equity saldo awalnya tadi adalah sebesar 13.000. 13.000. Kemudian dari ke-11 transaksi tadi, mana yang mengurangi Estate Equity, mana yang menambah Estate Equity. Yang mengurangi Estate Equity di posisi ini ada bill yang baru ditemukan, kemudian penghapusan intangible asset, kemudian kerugian atas penjualan inventory, equipment, kemudian account receivable yang tidak tertagih, termasuk membayar biaya administrasi dan trustee fee. Ini mengurangi nilai estate equity-nya. Kemudian yang menambah nilai estate equity-nya tadi cuma 1,
hasil penjualan land and building tadi ada keuntungan sebesar 9.000. Jadi dari sini ketemulah asset equity-nya menjadi sebesar 11.300. Bisa juga disajikan seperti ini sebenarnya, statement of change in asset equity. Jadi tadi saldo awalnya 13.000, kemudian net loss on asset liquidation 18.800. 18.800 dari mana? Dilihat dari sini. Schedule of net loss on asset liquidation. Apa aja nih yang sudah terrealisasi tadi? Account receivable yang nilainya 25.000 berhasil terjual 21, ada loss 4.000. Inventory ada loss 2.000. Land and building ada gain 9.000. Kemudian equipment ada loss 15.800. Kemudian intangible asset ada loss 6.000. Sehingga net loss-nya adalah 18.800. Jadi asset equity dikurangi dengan net loss on asset liquidation. Kemudian ada transaksi-transaksi yang mengurangi nilai asset equity tadi. Yang pertama adalah liability yang baru ditemukan tadi, kemudian administrasi expense dan trustee fee. Sehingga berkurang sebesar 24.300 asset equity-nya. Di posisi akhir, defisit, state defisit sebesar 11.300. Ini adalah statement of change in asset equity. Untuk balance sheet raja di posisi 31 Agustus 2017 tinggal disusun seperti biasa. Setelah seluruh transaksi tadi di jurnal, kemudian diposting, sehingga bisa disusun balance sheet-nya di akhir periode. Ini seperti biasa, proses seperti biasa. Asetnya, kemudian total asset defisitnya 11.300 sisanya. Ini adalah balance sheet dan raja di 31 Agustus 2017. Nah, yang terakhir adalah menyiapkan statement of realization and liquidation. Jadi pada prinsipnya, statement of realization and liquidation ini adalah menyiapkan laporan realisasi proses likuidasinya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kiri ini adalah aset-aset atau aset liability equity nanti yang ada di balance sheet sebenarnya. Sebenarnya ada di balance sheet. Jadi kita menyebutnya di sisi aset, kita bicara aset terlebih dahulu. Aset ini adalah aset to be realized. Jadi aset yang akan dilikuidasi pada saatnya nanti. Jadi ini adalah aset to be realized, non-cash asset di 1 Agustus, dan marketable securities, dan seterusnya. Kemudian termasuk ada transaksi-transaksi atau aset-aset baru. Tadi muncul account receivable new tadi, 177, 18.000. Nah, ini adalah to be realized-nya. Nah, kemudian yang sebelah kanan yang sudah berhasil direalisasikan. Yang berhasil direalisasikan tadi apa aja? Oh, account receivable, inventory, prepaid expense, land and building, equipment, dan intangible asset. Totalnya adalah 148.200. Sehingga sisanya berapa nih? Sisanya yang belum. Berarti ini yang belum. Marketable securities, prepaid yang 3.000, kemudian account receivable yang baru 18.000. Ini adalah yang belum. Ini adalah di posisi aset untuk statement of realization and liquidation. Nah, berikutnya di posisi liabilities-nya. Liabilities-nya ini adalah posisi di neraca awal tadi.
Nah, ini adalah liability yang baru. Ya. Nah, dari keseluruhan liabilities ini, mana aja nih yang sudah direalisasikan? Yang sudah direalisasikan tadi sudah diselesaikan. Wage payable, property tax payable, notes payable, interest payable, dan mortgage payable. Kemudian yang belum ini berarti sisanya. Accounts payable-nya tersisa 65.000, notes payable-nya masih ada 6.000, notes payable kepada supplier masih ada 5.000, dan seterusnya. Ini adalah yang belum terrealisasikan. Nah, kemudian di akhir ada income or loss and supplemental items-nya. Ini adalah liability baru yang tadi ditemukan, kemudian Trust TV dan administrasi expense yang baru sebesar 5.500. Nah, di sini ketemulah saldo totalnya adalah 370.000. Ini adalah net loss-nya sebesar 24.300. Nah, itu tadi seluruh materi kita untuk di pertemuan kali ini terkait dengan corporate liquidation. Jadi kita akan bertemu kembali di pertemuan keempat, pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Selamat belajar.